Pastinya senang banget ya. Kita udah 2 tahun nggak bisa mudik. Mudik tahun ini pasti lebih spesial ya. Kita persiapan juga udah lama tuh, anak-anak semangat tuh bawa ini bawa itu segala macam. Karena kita selalu jalan darat kan, jadi pada semangat betul. Ya mudah-mudahan lancar semuanya tahun ini. Kalau dari saya pribadi pasti seneng ya, karena bayangin 2 tahun kita nggak ketemu keluarga, hanya secara virtual gitu. Walaupun kita melihat secara virtual, tapi rasanya beda ketika kita bertemu secara langsung dengan secara virtual gitu. Kampung aku di Wonogiri, sekitar 2-3 jam dari pusat kota Solo. Sebenarnya mereka ada yang bilang kalau Wonogiri itu di Jawa Tengah ya, tapi sebenarnya itu udah deket banget tuh sama Jawa Timur. Jadi lumayan remote area sih. Di Bengkulu. Kita setiap mudik selalu pakai jalan darat ya. Saya sering pulang nengokin orang tua, tapi kalau di luar mudik saya selalu pakai pesawat atau kereta gitu ya. Saya kalau mudik dengan keluarga pasti bawa kendaraan sendiri, karena di jalannya itu juga seru gitu, macet-macetan, kadang kita buka kompor di jalan, kita masak indomie, kita nyeduh kopi dan lain sebagainya. Nah itu yang serunya di situ. Kalau di jalannya ya sama di jalannya, tapi ada adegan-adegan begitunya yang bikin seru. Nah, kalau naik sih saya mau coba untuk lewat darat pakai motor sih. Pakai motor. Oke, apa nih yang mendasari Mas Panji pengen naik motor? Kenapa saya pakai motor? Karena saya mau untuk pengalaman sih, karena pesawat sudah pernah, bis sudah pernah, kereta juga sudah pernah gitu. Oke, berapa jam Mas Panji kira-kira naik motor dari Jakarta? Oke, kalau estimasi ya, estimasi saya lihat itu sekitar mungkin 13 jam atau 14 jam gitu. Cuman karena saya bakal santai berangkatnya, mungkin sekitar 16 sampai 17 lah gitu. Oke, sebenarnya nggak umum banget ya tradisinya, nggak spesial-spesial banget juga. Lebih ke arah kumpul dengan keluarga, makan bareng, kemudian silaturahmi ke keluarga-keluarga, dan satu lagi biasanya untuk keluarga kita yang udah nggak ada atau udah meninggal, biasanya kita ada tradisi untuk nyekar atau silaturahmi tapi berbeda alam kali ya. Tradisi saya sih biasanya pasti hari-hari pertama kan, berarti sebelum hari lebaran nih, sebelum H-2 H-3 biasanya sih ya bantu keluarga dulu untuk siap-siap, silaturahmi juga ke keluarga, ke beberapa sepupu, barangkali sepupu udah punya keponakan yang kan udah tahun nggak ketemu, atau udah gede kan keponakannya, nggak kenal kita. Nah, hari-hari lebaran sih ya pasti nantinya akan bantu orang tua, karena biasanya ada kegiatan open house, itu dianggap sebagai silaturahmi juga. Banyak. Tapi kalau yang pasti satu opor ya, semua orang juga pasti ngomongnya sama lah. Yang kedua sambal goreng ati. Ketiga, nah ini ibu saya suka bikin tape ketan hitam gitu, jadi tape difermentasi gitu ya, buat dimakan pas lebaran. Jadi bikinnya 3 hari 4 hari sebelumnya, biar pas hari H udah jadi. Nah, kalau orang-orang lain pasti ngejawab opor, aku agak beda nih. Jadi di tradisi keluarga aku nggak pernah bikin opor pada saat lebaran. Jadi ibu aku selalu bikin makanan-makanan kecil, salah satunya ada yang namanya lemper, seorang tahu pasti lemper gitu. Tapi karena itu bikinan ibu saya, aku merasa itu spesial dan aku suka banget lemper buatan ibu aku. Silaturahmi khususnya pas lebaran itu semacam recharge ya. Jadi setahun penuh kita keluar dari kampung gitulah ya, walaupun saya juga tinggalnya di sini gitu ya. Tapi silaturahmi pada waktu lebaran itu seperti kita merecharge kita, jadi energi kita itu jadi full lagi, happy, kita seneng, kita bahagia, ketemu sama saudara, ngobrol-ngobrol tuh, ngobrolnya nggak habis-habis tuh kalau pas lebaran, sampai ke Jakarta, sampai ke rumah kita ya, bekerja diharapkan lebih maksimal lagi bekerjaannya. Silaturahmi itu berarti
menjalin hubungan dalam artian hubungan manusia dengan manusia tanpa ada maksud lain, ya kan? Jadi misalnya silaturahmi itu contoh konkretnya ya berkunjung, nanya kabar, ya, ngasih parcel. Secara simpelnya, mana silaturahmi buat saya adalah kita menjalin hubungan secara batiniah dengan seseorang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, akan menciptakan suatu kunci dan ikatan. Silaturahmi. Silaturahmi itu merupakan satu cara untuk menyambung kekeluargaan. Karena sebenarnya ketika tidak ada upaya untuk bisa menyambung kekeluargaan itu, keluarga itu hanya sebuah nama. Tapi dengan adanya cara untuk menyambung, kemudian ada prosesi untuk saling menyapa, datang, ataupun saling perhatian satu sama lain, itu yang disebut dengan keluarga. Jadi menurut aku silaturahmi itu adalah proses untuk mempertahankan apa yang dilakukan.